Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga tetap masih sehat dan semangat ya. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba bincang-bincang mengenai kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Oke. Ya, jangan lupa like, subscribe, share ya, dan tetap saksikan konten-konten yang sangat berguna mungkin ya, semoga berguna lah gitu ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Kayak begini, kamu yang nonton, kamu yang menyimak, ini sebenarnya kamu tuh pribadi yang cerdas dan memiliki tingkat pemikiran yang tinggi. Tapi mohon maaf, tapi biasanya kita tidak sadar kita memiliki semuanya tanpa disadari, gitu ya. Ini ya. Karena itu kita akan mencoba mengupas ya tentang ini kecerdasan yang kita miliki yang belum mungkin kita sadari. Ya, baik. Di sini kita punya hipotesis ya. Hipotesis yang pertama adalah berbicara mengenai kecerdasan itu seringkali dikaitkan dengan intelektual yang tinggi, prestasi yang tinggi, misalkan ranking 1, ranking 2 itu merupakan cerdas. Sedangkan yang tidak dapat ranking itu tidak cerdas, gitu kan? Bukan itu permasalahannya yang akan kita kita bincang-bincangkan hari ini. Padahal kita itu mempunyai sisi yang lain. Jadi ketika kecerdasan itu ada dua, kecerdasan IQ dan keterampilan. Bisa saja kita cerdas di dalam keterampilan, cerdas di dalam pengetahuan dan kebijakan, tapi mereka itu tidak tidak menggalbah atau tidak sadar ya Pak, sebenarnya itu ini orang yang mempunyai keterampilan seperti ini tuh orang yang cerdas. Nah, hipotesis yang kedua adalah sebenarnya banyak orang yang mungkin memiliki kecerdasan yang luar biasa, juga pemikir tingkat tinggi, tetapi tidak menyadarinya. Ya siapa? Kamulah, kamu yang nonton ini sebenarnya cerdas tapi mungkin belum tanggap, itu tidak merasa gitu ya. Padahal sebenarnya manusia diciptakan dengan kecerdasan masing-masing. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang cerdas itu ya tidak harus pintar ya. Kamu orang yang jeli yang dimaksud adalah kamu itu bisa melihat kemungkinan terbaik, termasuk di dalam kemampuan melihat peluang, mengumpulkan pengetahuan diri, dan menjaga sebuah hubungan. Ketika kamu berada dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan bergaul, itu kamu bisa melihat kemungkinan dan bisa menjaga hubungan, itu termasuk orang cerdas. Karena bisa menjaga hubungan dengan orang lain, berarti kamu punya kekuatan dalam hal ini, kepercayaan ya. Sedangkan yang kedua adalah kemampuan memiliki koneksi di sini adalah kemampuan alami untuk bisa melihat pola-pola informasi yang didapat. Berarti ketika kamu mendapat sebuah informasi, mengenali sebuah informasi, ini kamu bisa menangkapnya dan kamu gunakan dalam setiap kesempatan. Ini mampu melihat ini bukan berbohong ya, tapi ini hubungan dengan lingkungan sekitar, ini juga cerdas. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan seperti itu, maka dia belum bisa dikatakan cerdas dalam hal menjaga sebuah lingkungan atau hubungan. Yang ketiga adalah mampu menjaga dan memperbaiki hubungan. Ini contohnya ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, ketika kita mempunyai masalah dengan siapapun itu, ini kalau orang tidak cerdas, maka dia akan sulit untuk menjaga atau memperbaiki hubungan yang retak itu. Jadi bersyukurlah ketika kamu punya pengalaman, misal putus pacar, lalu kamu berbaik-baik lagi dengan pacar tersebut, maka itu kamu orang yang cerdas dalam sebuah menjaga hubungan. Dalam bisnis
kamu punya sesuatu yang tidak nyaman dengan lawan bisnis, dengan teman kerja, teman sebangku, terus kamu bisa memperbaikinya, berarti kamu juga termasuk orang yang cerdas. Ya, yang keempat adalah memanfaatkan peluang atau umpan dengan baik, dengan umpan balik yang cepat. Jadi ketika kamu diberi kebaikan, maka kamu akan membalas. Kamu juga termasuk orang-orang yang sudah bisa memanfaatkan peluang gitu ya. Dalam tempat kerja dengan keadaan sarana keadaan yang biasa, tapi kamu bisa menciptakan sebuah ide-ide yang sukses, itu termasuk orang yang cerdas. Dan yang terakhir adalah ingin tahu. Kamu adalah orang yang ingin tahu, dan secara langsung orang ingin tahu itu adalah orang yang ciri-ciri mempunyai kecerdasan tingkat dewa, karena ingin tahu ya, tidak hanya diam tapi kitanya tidak bisa. Ada kan teman-teman seperti itu? Ya, semoga saja termasuk kamu yang sedang nyimak ini. Ya, mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Artinya kecerdasan itu bukan dilihat dari ranking, tapi kecerdasan juga bisa dimiliki oleh setiap orang melalui keterampilan. Ya, cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.